warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat siang. Perkenalkan, saya Ninengah Widiani. Sekarang berada di depan dealer bengkel Suzuki, tepatnya di perempatan Jalan Igusti Ngurah Rai, nomor 13, Satura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam rangka tugas mata kuliah kajian lingkungan hidup untuk meneliti kerusakan lingkungan yang terjadi di Kota Palu, maka dari itu kelompok kami mengambil tema tentang polusi udara yang terjadi di Kota Palu. Kami mengamati bahwa di tempat ini terjadi kepadatan lalu lintas yang menyebabkan terjadinya polusi udara yang bersumber dari asap kendaraan bermotor dan mobil. Bisa kita lihat di sini terjadi kepadatan lalu lintas yang bisa menyebabkan terjadinya polusi udara yang bersumber dari asap knalpot bermotor dan mobil. Jadi saya di sini mau wawancara Bapak, bisa jadi narasumber? Ya, silakan Bu. Saya mau bertanya tentang polusi udara menurut Anda saat ini. Menurut saya di Kota Palu ini polusi udaranya sangat sangat membahayakan bagi masyarakat karena masih banyak pengendara di sini menggunakan bahan-bahan bakar yang tidak sesuai dengan standar nasional. Terus menurut Anda bagaimana dalam kasus ini, siapa yang paling bertanggung jawab atas pencemarannya? Para pengendara itu sendiri harus adanya kesadaran. Oh, apa selain adanya kesadaran Bapak punya solusi lain? Solusi saya juga agar pemerintah bisa memberikan pengarahan kepada pengendara-pengendara yang ada di sekitaran Kota Palu ini. Oh ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Ya, sama-sama. Selamat sore Bapak, bisakah saya mewawancarai Bapak? Ya, bisa, silakan. Bapak siapa namanya? Sudirman. Pertanyaan saya itu bagaimana menurut Bapak tentang polusi udara yang terjadi di Kota Palu ini? Menurut saya Kota Palu ini ya mungkin sudah mulai meningkat ya polusi udaranya karena adanya berbagai pembangunan di Kota Palu yang ada mobil-mobil truk, pengangkut pasir atau apa begitu yang mengakibatkan polusi udara meningkat begitu. Menurut Bapak bagaimana dampaknya bagi para penjalan kaki dan orang-orang sekitarnya? Kalau saya pribadi sebagai pengguna trotoar, sebagai pejalan kaki begitu merasa terganggu karena meningkatnya polusi udara yang mengakibatkan mata saya menjadi perih dan sedikit sesak napas begitu. Dan menurut Bapak bagaimana solusinya bagi polusi udara ini? Menurut saya untuk berharap kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas karena polusi udara bisa diakibatkan karena ada segelintir orang yang memodif motornya jadi racing begitu yang meningkat asapnya begitu, ke motornya jadi meningkat asap. Jadi mohon kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku-pelaku yang memodif motornya atau knalpotnya yang mengakibatkan polusi udara itu berlebihan. Terima kasih Bapak atas kesediaannya telah saya wawancarai. Ya. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan penjelasan lengkap tentang kerusakan, pencemaran, dan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kerusakan pencemaran. Pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan atau benda yang menyebabkan pencemaran ke dalam atmosfer. Dampaknya membuat kualitas dan fungsi udara menurun. Standar pencemaran udara dapat ditentukan berdasarkan 5 zat pencemaran utama, yaitu karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, dan partikel debu. Sumber pencemaran udara. Pencemaran udara bisa dari berbagai hal seperti industri atau transportasi. Selain itu disebabkan juga oleh faktor alam seperti kebakaran hutan atau gunung meletus yang menyebabkan polusi udara. Ditambah semakin sempitnya lahan hijau khususnya di perkotaan, tidaknya pepohonan yang berfungsi untuk menyimpan oksigen. Dampak pencemaran udara. Akibat udara yang tercemar berdampak bagi keberlangsungan hidup ekosistem. Dampaknya bisa berskala mikro dan makro.
pada skala mikro berdampak pada kesehatan serta tubuh kekurangan oksigen menjadi lemas. Jika berlangsung lama dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan hidup yang terjadi. Pertama itu bisa disebabkan oleh pemanasan global, kedua hujan asam, ketiga eutrofikasi, keempat efek negatif pada satwa liar, dan kelima yaitu penipisan lapisan ozon. Pertama, tentang pemanasan global. Dampak langsung polusi udara adalah perubahan langsung yang dialami seluruh dunia karena pemanasan global. Meningkatnya suhu di seluruh dunia meningkatkan permukaan laut dan menyebabkan pencairan es di daerah yang lebih dingin dan gunung es. Akibatnya terjadi perpindahan bahkan hilangnya habitat bagi sebagian spesies hewan. Spesies tanaman di dataran maupun di perairan juga ikut terkena dampak khusus terjadinya perubahan suhu. Yang kedua yaitu hujan asam. Gas berbahaya seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida dilepaskan ke atmosfer selama pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Saat hujan, tetesan air bergabung dengan polutan udara ini menjadi asam dan kemudian jatuh ke tanah dalam bentuk hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan besar pada manusia, hewan, dan tanaman. Yang ketiga yaitu eutrofikasi. Eutrofikasi adalah kondisi di mana sejumlah besar nitrogen dalam beberapa polutan bahan kimia berkembang di permukaan laut. Akibatnya muncul gangguan yang berdampak buruk pada spesies ikan, tanaman, dan hewan. Yang keempat yaitu efek negatif pada satwa liar. Sama seperti manusia, hewan juga terkena dampak buruk akibat polusi udara. Bahan kimia beracun di udara memaksa spesies satwa liar pindah ke tempat baru. Polutan beracun mengendap di atas permukaan air dan juga dapat memengaruhi hewan laut. Yang kelima yaitu penipisan lapisan ozon. Ozon ada di stratosfer bumi dan berfungsi melindungi manusia dari sinar ultraviolet atau UV yang berbahaya. Lapisan ozon yang menipis berakibat tembusnya sinar UV ke bumi dan menyebabkan masalah kulit dan mata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya, faktor penyebab polusi udara adalah asap dari kendaraan bermotor, yang kedua dari bahan bakar fosil, dan yang ketiga bersumber dari emisi industri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Jahyani. Jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah polusi udara. Pencemaran udara adalah rusaknya kualitas udara yang tercemar oleh zat-zat polutan, sehingga mengubah susunan udara yang bisa membahayakan manusia, tumbuhan, dan hewan. Semakin berkembang pesatnya pembangunan khusus, industri dan teknologi, serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menyebabkan udara di sekitar kita menjadi tercemar oleh gas-gas buang hasil pembakaran. Kondisi udara yang buruk mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesehatan. Udara yang telah tercemar oleh partikel dapat menimbulkan berbagai penyakit, terutama saluran pernafasan, yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya partikel yang masuk atau mengendap di dalam paru-paru. Jenis polutan yang paling dominan menyebabkan pencemaran udara antara lain karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, partikulat, hidrokarbon, CFC, dan karbon dioksida. Karbon monoksida adalah polutan yang paling banyak dihasilkan pada kota-kota besar, terutama Palu. Hal ini disebabkan karena gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan proses industri. Viral sensor network dapat digunakan untuk memantau pencemaran udara, sehingga dapat dijadikan informasi peringatan adanya pencemaran udara pada titik tertentu. Dengan mengetahui informasi tersebut, diharapkan mampu mengurangi tingkat pencemaran udara, khususnya dengan cara melalui penanganan
protokol komunikasi dari device WSN yang digunakan. Selanjutnya, penyebab utama udara yaitu asap kendaraan. Polusi udara akibat dari kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas-gas berbahaya akan sangat mendukung terjadinya pencemaran udara. Dan salah satu akibatnya adalah pemanasan global. Hingga saat ini, lebih dari 70% pencemaran udara diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor. Aktivitas transportasi di jalan raya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan, dan daya tarik kota yang pesat. Angka kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di kota-kota besar, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, sehingga menimbulkan permasalahan yang sebelumnya yakni kemacetan, meningkatnya konsumsi bahan bakar, dan semakin parahnya tingkat pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. Pencemaran udara berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang sampai saat ini mencapai 11.484.514 unit. Bertambahnya jumlah kendaraan ini akan berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat. Di satu pihak menunjukkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lainnya memperparah terjadinya pencemaran udara. Hal ini disebabkan oleh gas buang yang ditimbulkan kendaraan tersebut. Menurut Seudomo 2001, polusi udara yang ditimbulkan oleh kendaraan sebesar 7-80%, sedangkan udara yang ditimbulkan oleh emisi industri hanya mencapai 20-30% saja. Mengatasi meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak dan tingginya kadar emisi, maka dapat dilakukan dengan beberapa cara dalam teknologi kendaraan. Para pemilik kendaraan bermotor masih meyakini bahwa penyempurnaan proses pencampuran bahan bakar ini dapat dilakukan dengan cara memasangkan alat ionisasi BBM atau bahan bakar minyak. Saat ini di pasaran sudah beredar alat-alat ionisasi BBM dengan berbagai merek dan prinsip kerja. Jadi, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.